Nah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal. Kami Baik. Mudah-mudahan audio saya kedengaran jelas untuk seluruh peserta. Sebelum saya mulai, saya sampaikan dua hal. Yang pertama, share screen-nya mohon ditutup aja. Ditutup lagi share screen-nya. Oke, yang kedua, mohon operator atau host untuk memperhatikan semua partisipan agar selalu dalam keadaan mute, ya. Nah, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan yang terasa gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi asta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta Tablik Akbar Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mamuju, Wahda Islamiyah Kabupaten Mamuju, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwani dan akhwati fiddin yang sama berbahagia. Wabil khusus kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju yang bersama dengan kita tadi Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Bapak Haji Usman, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, ikhwan dan akhwat di Dewan Pimpinan Wilayah Wahda Islamiyah Provinsi Sulawesi Barat, Muslimah Wahda Islamiyah Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, para pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Muslimah Wahda Islamiyah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan yang ikut bersama-sama dengan kita semua dalam kegiatan Tablik Akbar hari ini. Di tengah kondisi yang ada di antara kita, ya, bangsa kita, khususnya pada akhir tahun seperti ini, ya kita sendiri ikut merasakan kondisi yang ya bagi kita tentu saja tidak senyaman ya pada beberapa bulan sebelumnya. Musibah dan bencana alam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian dan mungkin saja menjadi teguran bagi kita. Erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur, banjir yang ada di beberapa wilayah di tanah air, dan saya kembali teringat bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat ya tahun lalu, yang tentu saja sampai hari ini kita masih bisa rasakan, bukan hanya dari fisik tetapi trauma yang ada di antara kita itu masih sangat terasa. Dia kan tidak enak disuruh ke rumah. Ini tentu saja para peserta yang saya muliakan mengingatkan kepada kita semua bahwa kewajiban atas kita untuk selain bersabar atas semua ujian yang Allah berikan, juga wajib untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah kita miliki sampai sekarang ini. Bahwa kita sekuat apapun, sebesar apapun seorang manusia itu tetap juga kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik masih begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada kita. Gunung-gemunung, lautan yang begitu luas, 7 samudra yang kita ketahui, tempat-tempat yang begitu luas, bahkan angkasa yang belum tereksplorasi secara penuh. Kita
tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi muhasabah bagi kita. Seperti yang disampaikan oleh Kasih bin Mas Islam tadi, bahwa akhir tahun seperti ini biasanya menjadi waktu untuk refleksi, ya, menjadi momen refleksi bagi kita semua. Muhasabah sepanjang tahun Januari hingga Desember 2021, apa yang telah kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama, kepada umat kita, kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini, dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini semoga menjadi momen pengingat dan penyadar bagi kita semua. Tapi di balik semua itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Selalu saja ada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat manusia di sela-sela, di antara ujian dan cobaan yang Dia Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kita bisa duduk dalam majelis virtual seperti ini menjadi satu karunia besar. Sejak awal pandemi, Maret 2020 yang lalu, meskipun virus corona ditemukan bulan Desember 2019, tetapi di negara kita sejak Maret 2020, majelis virtual ini menjadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dan wajib untuk kita syukuri. Kita mau untuk berkumpul secara fisik, tetapi kondisi belum memungkinkan untuk itu. Kita belum keluar dari masa pandemi, dan pengetatan ya untuk berkumpul itu juga masih berlaku tentu saja. Tapi alhamdulillah dengan majelis virtual seperti ini, kita bisa bergabung dengan jumlah yang mungkin saja ketika kita berada pada majelis fisik itu tidak semaksimal ini. Mohon operator dan hostnya diperhatikan supaya bisa lancar semua. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam wasatiyah atau wasatiyah Islam. Majelis Ulama Indonesia pada Mukernas 2019 kalau tidak salah itu sebenarnya sudah memberikan arahan bahwa istilah yang paling tepat itu adalah wasatiyah Islam. Karena wasatiyah itu adalah sifat dari Islam itu sendiri. Maka istilah wasatiyah Islam inilah yang selalu untuk kita munculkan dan tonjolkan di tengah berbagai problem dan kondisi umat ya sekarang ini di dunia internasional secara global. Kita merasakan itu. Wasatiyah Islam, sifat moderat ya, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan melekat di dalam Islam itu sendiri. Bahkan menjadi ciri khusus karakter yang ada di dalam Islam itu sendiri. Sehingga atas setiap muslim, apalagi sampai ke tingkat mukmin, selayaknya dan sewajarnya menjadikan sifat ini, sifat wasatiyah atau ya bahasa yang paling dekat ya memang barangkali moderat. Sifat moderat ini menjadi bagian dari praktik dia menjalankan agama, menjalankan Islam. Itulah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum pada zaman itu, dan tentu saja menjadi pengajaran yang baik kepada kita semua. Menjadikan sifat wasatiyah, sifat pertengahan, sifat terbaik dalam praktik kita menjalankan agama dan menjalankan Islam, implementasi dari iman kita. Frasa wasatiyah di dalam bahasa Arab berasal dari kata wasat. Wasat itu memiliki makna yang lebih dari satu di dalam bahasa Arab. Wasat bisa berarti pertengahan,
Kita dengarkan atau kita ketahui biasa kata wasit. Wasit yang sudah diadopsi ke dalam bahasa kita itu akar katanya juga sama. Wasit artinya penengah. Sebab wasat itu artinya pertengahan. Jadi berada pada posisi yang ya kalau sistem politik luar negeri kita sudah seperti itu namanya, non-blok gitu ya. Tidak ke blok timur, tidak ke blok barat, tapi non-blok. Itu wasat, itu pertengahan. Kata wasat juga berarti al-afdaliyah, keutamaan, keistimewaan, terpuji ya, atau tertinggi. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhu al-firdausal a'la." Apabila kalian meminta kepada Allah untuk masuk surga, maka mintalah surga yang bernama Al-Firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu telah menjadi surga tertinggi dan surga yang terbaik. A'lal jannah wa awsatuha. Tertinggi dan terbaik. Jadi wasat itu adalah terbaik. Terbaik karena sifat dari Islam itu sendiri ketika di frasa ini dikaitkan dengan agama. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat khairiyah. Umat Islam sebagai umat yang wasat karena memiliki sifat itu, sifat khairiyah, sifat terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat terbaik. Kemudian wasat juga berarti terpercaya. Wasat bermakna tadi pertengahan, bermakna istimewa dan terbaik. Lalu wasat juga berarti terpercaya. Terpercaya karena sifatnya lurus, menjaga semua sisi dan nilai kebaikan. Maka terpercaya, dapat dipercaya. Nah, karena umat Islam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat wasat, sehingga dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Ya, seorang saksi kan harus yang terpercaya, tidak ternoda dan tidak tercemar nama baiknya. Nama baiknya terjaga, maka dia terpercaya, amanah. Olehnya itu Allah katakan di dalam sambungan ayat tadi, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian sebagai umat terbaik untuk menjadi saksi atas seluruh umat yang pernah hidup sebelum kalian. Ini dijabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis bahwa seluruh nabi dan rasul yang ditentang oleh umatnya, oleh umat mereka pada hari kiamat nanti, dan di tanda petik didakwa atau dituduh belum menyampaikan risalah Allah secara sempurna kepada mereka, para nabi itu membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pengadilan, meskipun Allah yang paling tahu tentang kondisi mereka. Mereka membela diri lalu mereka ditanya, saksi kalian itu siapa? Bahwa risalah yang telah disampaikan kepada kalian untuk disebarkan kepada umat masing-masing, siapa saksinya bahwa telah ditunaikan dengan sempurna? Maka para nabi dan rasul itu pun menunjuk dan meminta kepada kita umat Islam menjadi saksi buat mereka. Itu kata Nabi SAW sebagai penjabaran dan penjelasan dari firman Allah tadi itu. Litakunu syuhada'a
'alan nasi, agar kalian menjadi saksi buat umat manusia atau buat para rasul atas umat mereka masing-masing pada pengadilan akhirat nanti. Nah, mengapa umat Islam itu dipercaya untuk menjadi saksi? Ya karena wasat, ya, tadi, jadi umat yang terpercaya. Nah, ini frasa dari frasa wasat itu, ya. Ini maknanya antara lain. Nah, kita tadi sampaikan bahwa sifat wasatiyah yang telah menjadi karakter utama di dalam agama ini telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan sampai kepada kita semua tentu saja sebagai pesan, sebagai legacy, ya, sebagai warisan, ya, kepada kita semua. Nabi mengajarkan para sahabat untuk selalu bersikap wasat dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, sampai ke dalam akhlak. Rasulullah SAW pernah menegur 3 orang sahabat yang ingin beribadah secara maksimal lalu memutus kehidupan dunia. Satu ingin sholat sepanjang malam, yang kedua ingin puasa sepanjang tahun, yang ketiga tidak mau menikah. Karena bagi mereka semua yang akan mereka tinggalkan itu adalah representasi atau perwujudan dari hal yang akan mengganggu ibadah mereka itu. Tapi ternyata Nabi tegur, Nabi tolak. Nabi juga pernah menegur sahabat beliau, yaitu Jabir, ya, kalau tidak salah, Jabir bin Abdullah. Abu Darda. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu yang begitu concern ibadah lalu lupa kepada istrinya, tidak menghargai atau lupa kepada tetangganya, sampai akhirnya sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang datang untuk mengingatkan, dan Nabi benarkan itu. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat agar bersifat itu, mengambil sifat wasatiyah itu sebagai bagian dari Islam atau karakter utama Islam dan menjadi praktik mereka dalam menjalankan agama ini. Nah, para hadirin hadirat, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema tabligh akbar kita adalah praktik wasatiyah Islam di Nusantara. Apakah sepanjang sejarah umat Islam di Nusantara, Nusantara yang kita maksud bukan hanya di Indonesia, tetapi mencakup, kalau mau dihitungnya secara luas, itu di wilayah Asia Tenggara. Apakah umat Islam itu punya peran dalam menjalankan atau mempraktikkan agama dengan karakter wasatiyah itu di berbagai wilayah Nusantara? Ya, kalau kita persempit di negara kita ini, jawabannya iya. Islamlah yang memberikan, atau umat Islamlah yang menunjukkan praktik wasatiyah itu secara sempurna. Nah, ada setidaknya 5 ya yang saya ingin angkat untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada kita praktik wasatiyah Islam oleh umat Islam di negara kita ini atau di belahan Nusantara secara umum sejak zaman dulu. Yang pertama adalah sosialisasi Islam. Umat Islam begitu sadar dan begitu paham bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Islam, bukan untuk konsumsi pribadi saja. Ia muslim dan ia berdasarkan atas Islam itu juga bertanggung jawab untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Sehingga umat Islam muncul menjadi penyampai-penyampai kebenaran atau jembatan kebaikan kepada orang. Ya, kalau bahasa agamanya adalah dakwah. Mereka tampil sebagai dai, sebagai muballigh. Umat Islam adalah dai, muballigh untuk agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan buat seluruh umat manusia ini. Umat Islam sangat sadar bahwa agama ini penuh kebaikan, penuh
penuh nilai-nilai kehormatan. Maka ini tidak boleh untuk dimiliki sendirian, maka harus dibagi. Hingga akhirnya ya umat Islam bersosialisasi atau menjadi sosialisator kepada seluruh umat manusia sehingga bisa mendapatkan informasi tentang Islam itu. Saya menganggap dakwah itu adalah sosialisasi. Dakwah itu adalah sosialisasi. Seorang muslim mampu untuk menyosialisasikan agama Islam kepada orang lain. Itulah dai. Dan itu sudah dijalankan oleh umat Islam yang hidup di Nusantara ini sejak zaman dulu. Bagian dari karakter wasatiyah itu. Karena ya bagaimanapun seorang muslim merasa dan harus seperti itu, bertanggung jawab untuk dirinya dan lingkungan yang ada di sekeliling dan sekitarnya. Maka kita dapati Islam yang tersebar di Nusantara itu lewat mulut. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, ya, tidak dengan senjata, tidak dengan pressing atau tekanan untuk menakut-nakuti, tidak ada sama sekali. Islam tersebar di Nusantara ini, di belahan Asia Tenggara ini, itu dengan mulut, dengan lisan, dan dengan qudwah. Dengan mulut dan dengan perilaku. Nah, kita tahulah sejarah, ya, bahwa para saudagar muslim yang datang ke Nusantara ini lalu berbaur dengan masyarakat pribumi, itu menjadi qudwah. Kejujuran, akhlak yang mulia, sifat amanah, akhirnya membuat orang tertarik. Ini kok bisa ada orang yang seperti itu? Lalu mereka bertanya, akhirnya menjadi muslim. Maka dulu umat Islam itu adalah menempati pesisir. Semua pesisir yang ada di Nusantara ini itu adalah umat Islam. Hingga akhirnya mereka semakin masuk ke wilayah desa, ya, masuk ke pegunungan. Maka tersebarlah Islam itu dengan cara apa? Lisan dan hal atau perilaku, akhlak. Ini bagian dari praktik wasatiyah itu. Tidak ada paksaan, tidak dengan senjata, ya. Berbagai senjata tradisional, kita kenal senjata tradisional di negara kita ini, jumlah suku di negara kita sampai 500 suku lebih, ya. Itu masing-masing punya senjata tradisional, tetapi Islam disebarkan bukan dengan itu, melainkan dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan lisan, dengan perilaku, dengan akhlak yang baik, dengan qudwah, menjadi teladan bagi orang lain, membuat orang tertarik. Oh, ini agama yang bagus, ini agama yang sempurna, ya. Ini agama yang bisa mengantarkan setiap pengikutnya untuk merasa tenang hidupnya di dunia ini dan merasa dapat jaminan untuk kehidupan akhirat yang baik nanti. Itu yang dilakukan. Maka Islam tersebar, tersosialisasi dengan baik, maka orang pun akhirnya menjadi muslim. Itu yang pertama, ya. Sosialisasi. Jadi praktik wasatiyah umat Islam di Nusantara yang pertama dengan bersosialisasi. Tidak tidak eksklusif, gitu ya. Umat Islam dari zaman dulu tidak memilih jalan eksklusivitas, ya. Tertutup, ya. Menutup diri. Tidak berbaur dan bersosialisasi kepada orang, tidak. Tapi umat Islam sejak zaman dulu memilih untuk berbaur dengan masyarakat, dengan siapapun. Sebab itu bagian dari Islam dan menjadi unsur utama dari sifat wasatiyah itu, karakter wasatiyah itu. Tidak ada gunanya menutup diri. Eksklusivitas itu hanya mendatangkan citra buruk terhadap umat Islam. Nah, para pendahulu kita, para penyebar dakwah, para dai, para mubalik, para ulama, para kiai, sejak dulu berdakwah di Nusantara dengan cara terbuka, berbaur,
bahkan masuk ke dalam budaya yang sudah ada sebelumnya dengan budaya lokal yang ada, itu mereka bisa berbaur. Nah, ini yang pertama, ya, praktik wasatiyah. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi. Kalau pada zaman dulu Rasulullah SAW sudah menjadi contoh bahwa Islam itu bisa hidup rukun damai bersama dengan bangsa dan agama Yahudi di kota Madinah. Nabi menjadi teladan dalam hal itu. Nabi melarang, bahkan mengecam keras seorang muslim yang mengganggu non-muslim hidup di kota Madinah. Nabi mengecam. Dan Nabi marah, ya, kalau ada seorang muslim yang diganggu di kota Madinah padahal tidak mengganggu orang lain. Nah, lain cerita kalau ada yang mengganggu. Nah, Nabi pada akhirnya juga harus bersikap tegas dan mengusir sebagian dari suku dan beragama Yahudi dari kota Madinah. Nabi mengusir Bani Nadir, Nabi mengusir Bani Qainuqa, ya, dari kota Madinah karena mereka melakukan gangguan besar terhadap stabilitas keamanan di kota Madinah, mengganggu sesama masyarakat kota Madinah. Kalau pada zaman dulu Rasulullah SAW telah menjadi teladan untuk hidup toleran secara plural di tengah masyarakat kota Madinah, maka itu menjadi pesan yang baik bagi kita semua. Dan itu yang kita praktikkan, kan? Umat Islamlah umat yang paling toleran. Umat Islam Indonesia adalah umat Islam Nusantara itu adalah umat Islam yang paling toleran. Kenapa? Karena semua menyadari ini adalah rumahnya. Indonesia itu adalah rumahnya. Indonesia lah tempat kelahirannya. Di sini sudah hidup bersama-sama dengan umat yang beragama lain. Ada yang beragama Kristiani, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Katolik. Nah, praktiknya sejak zaman dulu kita tidak ada masalah dengan toleransi. Kenapa? Karena kita praktik itu, praktik toleransi itu menjadi praktik agama kita. Kita bisa hidup berdampingan dengan orang. Saya bertetangga dengan orang Kristen, yang lain bertetangga dengan orang Hindu. Kita berada dalam satu kebersamaan, satu majelis. Hal yang lumrah, biasa saja di negara kita. Sejak dulu itu. Bahkan sudah menjadi jiwa dari masyarakat Indonesia itu. Ramah kepada orang, tidak mengganggu tetangganya. Bahkan saling tukar-menukar hadiah. Saya bertetangga dengan orang yang beda agama, saya buat masakan untuk saya makan, saya hadiahkan juga kepada tetangga saya. Contoh misalnya begitu. Dan itu terjadi sejak zaman dulu. Kita tidak ada masalah dengan orang-orang yang berbeda agama di negara kita ini. Belakangan ini baru kita seakan-akan kita merasa seakan-akan kita dibentur-benturkan dengan umat yang beragama lain. Padahal kita tidak pernah ada masalah kok. Umat Islam Indonesia adalah umat yang paling toleran. Kita bisa bayangkan bagaimana di luar sana. Jangankan kita, sedangkan umat agama lain itu juga seperti itu. Kita semua merasa aman, merasa damai hidup di Indonesia. Bisa hidup berdampingan. Dan itu adalah satu keberhasilan, ya, para pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Dengan rumusan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia itu betul-betul mengikat kita semua. Itu adalah hasil ijtihad dari para pejuang kemerdekaan kita yang mayoritas dari umat Islam. Tim 9 PPKI itu mayoritasnya adalah umat Islam. Dan dulu Majelis BPUPKI itu adalah mayoritas umat Islam. Mereka lah yang merumuskan nilai-nilai Pancasila yang kita ketahui sekarang. Tujuannya apa? Untuk menjaga
rekatnya kita ini, merekatkan terus kita, dan itu sekali lagi menjadi bagian dari agama kita. Maka saya tidak pernah ada masalah hidup bertetangga dengan orang non-muslim. Bahkan saya ikut bersama dalam majelis yang menghimpun Islam dan non-Islam. Tetapi masing-masing tahu batasnya. Ini bagian dari agama saya. Saya tidak mau dicampuri oleh orang yang bukan agama saya di dalam batas agama saya. Sebagaimana saya tahu batasan agama lain, yang saya tidak boleh masuk mencampuri batasan atau melampaui batas agama orang lain. Itulah toleransi itu. Toleransi adalah saya tahu agama saya, non-muslim tahu agamanya, saya tidak bisa masuk ke dalam agama, saya tidak boleh lompat pagar. Sebagaimana saya tidak mau, dia juga loncat pagar masuk ke dalam agama saya. Ya kalau bahasa Al-Qur'annya kan jelas, lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Dan itu kita saling memahami. Inilah toleransi. Sedangkan yang orang sebut bahwa toleransi itu menyamaratakan semua agama, itu tidak pernah dikenal oleh orang-orang yang pernah hidup di Nusantara ini. Mereka tidak mengenal konsep toleransi seperti itu. Bahwa toleransi beragama itu adalah mengangkat dan menghilangkan atau mengaburkan sekat-sekat agama. Itu mereka tidak kenal itu. Itu bukan toleransi yang dikenal oleh bangsa Indonesia. Lalu toleransi apa yang kita kenal? Yang kita kenal sejak dulu itu, dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah, ustadz-ustadz kita di masjid, begitu juga dengan tokoh-tokoh agama lain di tempat ibadah mereka, yaitu bahwa lakum dinukum waliyadin. Ini agama saya, ini agama Anda, kita hidup rukun damai, kita bersama-sama, tetapi tidak boleh mencampur adukkan urusan agama saya dengan agama Anda dengan agama saya. Itu konsep toleransi yang kita kenal selama ini. Kalau ini digugat, maka kita yakin bahwa negara ini ada masalah. Ada masalah. Kenapa? Karena selama ini sudah puluhan tahun, bahkan kalau kita mau mundur jauh ke belakang sejak zaman pra-kemerdekaan, perjuangan untuk sampai kepada kemerdekaan kita, toleransi seperti inilah yang kita pahami. Memang dulu belum ada orang kafir, banyak. Orang kafir sudah ada sejak zaman dulu di Indonesia ini. Tetapi para ulama, para kiai kita pada zaman dulu itu mampu untuk hidup bersama-sama. Tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh pencampur adukan agama. Nah ini yang kedua. Itu praktik moderat. Praktik wasatiyah Islam di negara kita. Di Nusantara. Toleransi. Nah kalau sesama bangsa, sesama anak bangsa, sesama masyarakat yang ada di negara ini, itu bisa toleran seperti itu, maka internal masing-masing agama juga seperti itu. Praktik wasatiyah kita di dalam Islam adalah selain toleran dengan orang di luar agama kita, juga toleran bersama dengan orang-orang yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Memang di dalam Islam tidak ada perbedaan, banyak perbedaan. Perbedaan mazhab, perbedaan pandangan fikih, perbedaan macam-macam. Yang Nabi katakan 73 golongan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Pandangan dan pemikiran. Tetapi apakah mereka tidak bisa bersatu? Bisa. Bisa untuk bersatu. Selama mengutamakan kepentingan agama. Dan ke arah situlah kita dibimbing, kita dididik oleh Nabi SAW. Kalau dengan agama lain kita bisa toleran, kita bisa paham, dan kita tidak saling ganggu, maka di dalam Islam itu sendiri pun juga demikian. Oh ini mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali, ini mazhab Zahiri, ini mazhab dan sebagainya.
pandangan-pandangan fikih ulama-ulama kita sejak zaman dulu yang tidak akan mungkin disatukan. Kenapa? Karena pemikirannya tidak akan mungkin satu. Interpretasi dan penafsiran untuk dalil-dalil agama itu tidak mungkin satu. Malah itulah yang menjadi khazanah kekayaan kita itu. 30 besar. Teh, berarti nih samaan. Bilangin sama pakai tua. Sepertinya ada pemateri lain. Nah, saya lanjutkan. Imam Malik, salah seorang imam mazhab yang kita kenal dulu gitu kan, abad kedua Hijriah, rahmatullahi alaihi. Dulu dikunjungi oleh sang khalifah waktu itu. Setelah beliau selesai menulis kitab hadis Muwatta, sang khalifah mengatakan, kami ingin jadikan kitab Muwatta ini sebagai rujukan satu-satunya di seluruh wilayah khilafah, seluruh wilayah negeri Islam. Apa kata Imam Malik? Jangan. Biarkan masing-masing orang yang hidup di wilayah itu merujuk dan kembali kepada ulama masing-masing. Kepada ulama masing-masing. Kenapa? Karena para ulama kita dulu sangat paham yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, itu hal yang lumrah dalam agama. Hal yang lumrah. Bahkan setajam apapun perbedaan itu. Tetapi semua perbedaan itu dikemas dalam apa? Dalam persatuan Islam. Dalam kebersamaan Islam. Nah, itu seharusnya menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Bahwa praktik wasatiyah kita sebagai umat Islam yang berwujud toleransi itu bukan ditujukan hanya kepada non-muslim. Tetapi juga diharuskan untuk kita wujudkan dalam menjaga kebersamaan dan persatuan kita umat Islam. Jangan sampai sekat-sekat itu membuat kita berpecah. Perbedaan tidak mungkin kita hindari. Sekat fikih, mazhab fikih, sekat alur pemikiran, sekat organisasi dakwah, sekat aktivitas, dan sebagainya. Cukup ini menjadi sekat. Tetapi sekat itu tidak boleh untuk memecah belah kita. Nah, itu prinsip toleransi itu. Dan toleransi itu bagian dari praktik wasatiyah Islam. Itu yang kedua. Praktik wasatiyah yang ketiga adalah partisipasi. Partisipasi. Apa maksudnya partisipasi? Umat Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia, itu merasa dan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara. Menjaga keutuhan negara. Negara ini menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh masyarakat, khususnya umat Islam yang menjadi penduduk terbesar di negara ini. Maka wasatiyah Islam menuntut kita untuk berpartisipasi. Berpartisipasilah dalam menjaga negara ini, ketahanan negara ini, kebaikan negara ini, kemajuan negara ini. Ada partisipasi. Partisipasi dalam segala hal. Di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang budaya. Semuanya. Maka umat Islam tidak boleh diam. Umat Islam tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kenapa? Sebab ini negara kita. Ini rumah kita bersama. Cukuplah dulu kita dijajah secara fisik oleh orang lain. Negara-negara Eropa datang ke sini. Ke negeri kita. Ke wilayah-wilayah kita untuk mengeruk sebanyak-banyaknya potensi dan sumber daya alam kita. Untuk dibawa ke sana. Yang disisakan kepada kita adalah sampah-sampahnya. Dan kita dijadikan budak untuk melayani kepentingan mereka. Cukup itu menjadi sejarah bangsa kita. Dan jangan lagi diulangi sekarang ini. Maka umat Islam harus berpartisipasi secara aktif di segala bidang. Di bidang sains dan teknologi. Di bidang teknologi informasi sekarang ini begitu berkembang. Harus ada umat Islam yang berpartisipasi ke situ.
pendidikan Islam atau pendidikan umat Islam harus tinggi, harus bagus. Partisipasi umat Islam di bidang politik juga harus terjadi. Mengapa? Sebab ini adalah bagian, sekali lagi, ini bagian dari tuntutan agama kita. Ini bagian dari praktik kita beragama. Maka ayo berpartisipasi sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya dalam hal ini. Apapun yang kita miliki, berikan. Ya, tadi dakwah kita sudah sampaikan masalah sosialisasi itu. Nah, sekarang partisipasi untuk kebaikan bangsa kita, untuk ketahanan negara kita. Ya, sedikit banyak sekarang kita merasa ada tekanannya. Ada tekanan, apalagi dengan kondisi pandemi yang ada sekarang ini. Di tengah polemik yang begitu kuat, begitu besar. Utang negara kita yang begitu besar sekarang ini. Mari kita berpartisipasi untuk memberikan yang terbaik buat bangsa kita, buat umat kita. Partisipasi umat Islam yang besar itu akan terus menjaga bangsa ini, akan menjaga negara ini. Maka jangan pernah segan-segan untuk memberikan sumbangsih yang baik kepada bangsa kita. Partisipasi berupa pemikiran, partisipasi berupa kita dalam kegiatan-kegiatan organisasi, kalau menyinggung masalah organisasi. Kegiatan organisasi ditujukan ke sana sebagai bagian dari partisipasi sekelompok umat Islam dalam menjaga dan memajukan negeri ini. Nah, itu partisipasi. Nah, itu praktik yang ketiga. Praktik yang keempat, moderat atau Islam, wasatiyah Islam itu adalah empati. Empati. Empati maksudnya apa? Nabi mengajarkan kepada kita untuk, kalau kan hadisnya seperti itu ya. Kalau Anda membuat masakan, perbanyak kuahnya, kirimkan kepada tetangga Anda. Hadis lain Nabi bilang, Malaikat Jibril datang kepada aku dan menasehati untuk berbuat baik kepada tetangga. Setiap saat, setiap waktu, begitu sering kata Nabi SAW. Sampai-sampai saya menganggap, kayaknya Malaikat Jibril akan bilang, nanti warisanmu pun juga berikan kepada tetangga. Ada rasa empati yang ditanamkan oleh Nabi SAW ke dalam diri para sahabat dan kepada kita. Nabi sangat tidak senang lihat ada orang yang meminta-minta, ya, yang miskin, yang Nabi ingin mengangkat mereka, apalagi yang tertimpa musibah. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya butuh pinjaman uang. Nabi bilang, saya tidak punya, tapi kalau Anda mau, ayo kita sama-sama. Nabi pun masuk masjid. Nabi hamparkan kainnya di tanah, Nabi katakan, saudara kita ini lagi ada keperluan, ayo silakan, siapa mau membantu. Datanglah satu orang sahabat, masukkan uangnya di hamparan kain itu, diikuti oleh sahabat yang lain, urunan mereka di situ, urunan mereka membantu. Maka Nabi bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberi contoh kebaikan untuk orang lain, maka dia mendapat, lalu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapat nilai pahala perbuatan itu dan pahala semua orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, kata Nabi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nabi mengajarkan empati. Nah, selayaknya kita juga demikian. Dan dulu kan kita kenal konsep gotong royong. Itu bagian dari empati itu. Ada yang tertimpa musibah, kita semua ke sana. Meskipun kita tidak suka ketika ke sana, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu membawa jauh maksud dari dari empati yang sudah ada di tengah masyarakat. Kecu-kecu udah tanah. Sudah ditutup ya. Ini masalahnya virtual itu. Sudah ditutup? Baik. Meskipun kita tidak suka ada yang memanfaatkan empati itu dengan hal yang tidak baik, ini host dan operator betul-betul harus aktif betul ini, melihat yang mana yang terbuka. Sudah?
Ustaz Fajar, sudah ditutup semua. Operatornya Ya, siapa? ya silakan. Baik, saya lanjutkan. Tapi empati itu diajarkan oleh agama kita. Untuk ayo terus tumbuhkan apa itu rasa empati dalam diri kita kepada orang lain, apalagi yang tertimpa musibah, yang terkena bencana. Ya. Ini menjadi salah satu pertimbangan kan. Kalau secara khusus tadi kita sampaikan tentang muktamar, ini menjadi satu pertimbangan kita di Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, bahwa karena kondisi erupsi di Lumajang kemarin, kemudian Gunung Semeru, kemudian beberapa wilayah, akhirnya kita putuskan sudah online aja deh semua. Dan kita sudah menyalurkan, kita sudah menyalurkan bantuan kepada bencana-bencana itu, daerah-daerah bencana ya. Kita ada satu program untuk penanggulangan bencana, yaitu sedekah 1 ton abon. Sedekah 1 ton abon ini kita ambil dari yang partisipasi kader-kader Wahda untuk muktamar kemarin. Ya. Sebagian kita salurkan ke sana. Jadi program 1 ton abon itu makanan awet ya, yang bisa untuk dikonsumsi oleh para warga masyarakat yang terdampak bencana, itu kita buat dan insya Allah segera kita salurkan. Kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat dengan berbagai sayap yang ada itu alhamdulillah sudah bekerja, dan ya mudah-mudahan bisa segera sampai ke masyarakat terdampak dan bisa ikut bersama-sama. Kita intinya merasakan rasa sakit dan derita. Seperti yang Nabi bilang dalam hadis gitu kan. Bahwa orang Islam itu, umat Islam itu adalah ibarat satu tubuh. Ada yang sakit, maka ikut merasakan deritanya. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, bentuk praktik wasatiyah Islam oleh umat Islam di negeri ini adalah kerjasama, ta'awun, kerjasama. Umat Islam bisa bekerja sama dengan siapapun untuk kepentingan yang jelas, kepentingan yang besar. Untuk kepentingan bangsa, umat Islam bekerja sama dengan siapapun. Untuk kepentingan Islam dengan kelompok manapun. Orang Muslim dengan kelompok manapun, organisasi apapun, alur pemikiran apapun, untuk kepentingan Islam, maka kerjasama. Bagian dari sifat wasatiyah itu. Dan Nabi kan juga mengajarkan demikian. Bahkan sebelum Islam datang, Nabi sudah menunjukkan itu. Di kota Mekah dulu ada yang dikenal dengan istilah perjanjian hilful fudul. Perjanjian fudul. Disebut fudul karena yang sepakat adalah semua bernama fadl. Nabi diajak masuk ke situ. Perjanjian itu adalah kesepakatan bersama untuk menolong siapapun yang dizalimi ketika berada di kota Mekah. Karena kan masyarakat jahiliyah dulu seperti itu, memandang kasta. Ya. Siapa yang masuk kota Mekah kalau tidak sampai di satu kasta, maka mereka akan ada kezaliman yang dilakukan atas mereka. Maka berkumpullah sekelompok pemuda untuk membuat perjanjian bersama. Isinya apa? Menolong siapapun yang dizalimi. Hidup di kota Mekah dan terzalimi. Mereka siap untuk menolong dan membantu. Nabi diajak masuk dalam perjanjian itu. Nabi tanda tangan. Nabi stempel, cap, saya ikut. Setelah Islam, Nabi bilang, setelah datang Islam, Nabi bilang, Daudu itu ila mithlihi la ajabtu. Seandainya saya diajak lagi untuk bersepakat seperti itu, saya akan penuhi. Kenapa? Karena tujuannya bagus. Dan mereka bukan orang Islam loh pada waktu itu. Tapi untuk satu tujuan yang jelas. Jadi bekerja sama, ta'awun. Itu bagian dari praktik wasatiyah itu. Praktik dari Islam sebagai agama yang memiliki karakter itu, yang sifat utama, sifat wasatiyah. Nah inilah para peserta yang saya muliakan ya, 5 bentuk praktik wasatiyah Islam yang dilaksanakan atau yang telah dijalankan sebenarnya sejak zaman dulu oleh umat Islam di Republik ini atau di Nusantara lah secara umum. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah partisipasi, yang keempat adalah empati, dan yang kelima adalah ta'awun dan bekerja sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua dengan agama yang telah jadi
apa nikmat dan karunia terbesar Allah untuk kita ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah. Ayo, praktikkan agama secara lengkap, secara sempurna, secara menyeluruh, dan jalankanlah agama ini secara baik. Insya Allah itu akan menjadi jaminan, bukan saja kebahagiaan kita, tetapi juga untuk kebahagiaan umat kita. Dalam Al-Quran Allah memberikan ajakan dengan dua hal. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total, secara sempurna wahai orang-orang beriman. Jalankan agama dengan baik. Di surah Al-A'raf yang kedua Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu mau beriman, bertakwa dengan baik kepada Allah, maka akan dibuka pintu-pintu berkah dari langit, dari bumi, dari segala arah. Maka apabila kita umat Islam teguh memegang dan menjalankan agama kita dengan berbagai macam praktik kebaikan yang ada di dalamnya, maka insya Allah jaminan untuk kesejahteraan kita dan kesejahteraan umat dan bangsa atau negeri kita ini, republik ini. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan bahagia pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan mengambil waktu lebih banyak daripada yang disediakan. Ini 55 menit ya. Saya ngomong belum satu-satunya. Baik. Demikian, terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian yang saya pikir sangat mencerahkan kita berkaitan dengan wasatiyah Islam. Ya, ini yang istilah yang lebih pas ya, wasatiyah Islam yang berkaitan dengan karakter Islam itu sendiri, sifat moderat, sifat pertengahan, dan yang terbaik. Dan telah dipertegas lagi, di-highlight oleh Ustadz, praktik wasatiyah Islam dalam 5 hal. Yang pertama dalam kaitannya sosialisasi atau dakwah, kemudian toleransi, kemudian partisipasi, empati, dan kerjasama. Selanjutnya Ustaz, kami buka pertanyaan kepada partisipan kita yang ingin bertanya. Sudah ada yang raise hand, Muhammad Rizal Ustaz. Kami persilakan, tolong dibuka mic-nya. Pak Muhammad Rizal. Nah, Assalamualaikum. Ya, bisa dibuka videonya Pak Haji. Videonya mungkin sinyalnya agak kurang kuat, Ustaz. Oh iya, silakan. Kalau saya langsung saja. Iya. Nah, langsung saja. Wallah jazakallahu khair. Yeah. Pertanyaan Ustaz, barakallahu fiik. Ada satu pertanyaan Ustaz mengenai ayat di surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam hal ini Ustaz, yang seperti yang dijelaskan tadi wasatani, ketika memang hal yang mustahil ketika satu pemahaman semua umat belakangan ini, karena adanya beberapa mazhab. Dalam hal kaitan dengan ayat ini Ustaz, bagaimana memahaminya ini ketika terjadi perbedaan, kita disuruh kembali ke Allah dan Rasulnya. Kira-kira bagaimana untuk menjembatani tadi antara kemajemukan dalam pemahaman di antara umat Islam dengan ayat ini. Wallah jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung saya Ustaz
berkaitan Baik. dengan surah An-Nisa tadi, ya. Silakan. Yang Ustaz. dimaksud dengan farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul apabila terjadi perbedaan pendapat, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Jadi kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan ataupun perbuatan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Nah, apabila kita melihat kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kategori yang berkaitan dengan perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu perbedaan yang tidak dibolehkan. Istilah para ulama kita adalah al-ikhtilaful mazmum. Perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan atau yang dicela. Seperti apa? Yaitu seperti perbedaan dalam persoalan akidah, persoalan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, ya. Misalnya ke sifat tauhid. Ini tidak boleh ada yang beranggapan bahwa itu yang dimaksudkan hanya pada satu kondisi, ya. Karena berbagai macam. Ya. Nah, ini dalam persoalan akidah dan keyakinan maka tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kapan terjadi perbedaan pendapat, maka pasti ada yang salah di antaranya itu, ya. Maka kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis yang telah menjelaskan secara rinci, secara detail tentang persoalan akidah dan persoalan keyakinan yang kita sebut sebagai rukun iman yang 6 itu, ya. Kalau ada yang bilang nanti malaikat itu tidak ada, misalnya begitu, itu tidak boleh ada perbedaan pendapat seperti itu pasti salah, itu keliru. Yang kedua, faktualnya kita dapatkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW perbedaan pendapat yang dibolehkan. Misalnya apa? Perbedaan tafsir terhadap satu ayat hukum, misalnya. Contohnya bersentuhan atau menyentuh laki-laki perempuan, ya, menyentuh lawan jenis, apakah batal wudhu atau tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, apabila kalian menyentuh perempuan. Nah, ada dua penafsiran di situ. Apakah yang dimaksud menyentuh adalah bersentuhan kulit atau menyentuh adalah berhubungan suami istri. Itu dua interpretasi yang tidak bisa kita tutup itu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri memberikan kesempatan untuk itu. Hadis Nabi juga demikian. Kita kalau lihat hadis Nabi, banyak hadis-hadis yang memberikan kesempatan untuk dual interpretasi atau bahkan multi interpretasi. Nah, untuk perbedaan pendapat yang kedua ini yang disebut sebagai al-ikhtilaful jaiz, bahkan al-mahmud, ya, yang baik dan terpuji bahkan. Kenapa? Karena ini bisa memperluas spektrum dari suatu dalil. Maka kembali ke Al-Quran, kembali kepada hadis, dua-duanya bisa benar. Satu benar tapi kita tidak tahu yang mana. Maka semuanya bisa diamalkan. Nah, dalam hal ini itulah yang kita sebut tadi toleransi itu. Perbedaan yang pertama tidak toleransi, karena memang toleransi dalam arti bahwa membolehkan, ya. Adapun hidup bersama maka itu berbeda. Itu sama dengan kita dengan orang lain. Tapi perbedaan pendapat yang kedua, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Al-Quran dan hadis memang memberikan kesempatan, ya, maka terima itu sebagai satu bagian dari agama kita. Tetapi meskipun demikian, setiap dari orang Islam, setiap Muslim itu wajib untuk memegang yang terbaik untuk dirinya, bagi dirinya. Dari semua perbedaan-perbedaan pandangan pendapat ini, yang mana yang saya akan amalkan? Itu wajib untuk dia mencari yang mana yang paling kuat. Tetapi bersama dengan itu dia tidak boleh menutup diri bahwa ada saudara Islam yang lain, saudaranya yang lain sesama Muslim mengamalkan praktik yang berbeda. Nah, itu bagian dari farudduhu ilallahi war rasul. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Jelas ini Pak Muhammad Rizal, ya? Nah, alhamdulillah wa jazakallah khair. Ya, jazakallah khairan, Pak. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan Ustaz?
Silakan. Dari Ibu ini, seorang ibu kayaknya. Ya. Ibu Suleha, silakan Ibu. Dengan tetap menutup video Bu ya. Silakan Bu. Bagaimana Bu? Atau kita melangkah ke yang berikutnya, Pak Eman. Silakan Pak Eman. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustaz atas pencerahan tentang watasiyah, bagaimana Islam moderasi saat ini. Tentu ini isu yang sangat penting Ustaz, karena saat ini beberapa lembaga lagi menggaungkan tentang moderasi terhadap agama Islam, umat Islam dalam beragama. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan Ustaz. Yang pertama, moderasi umat Islam ini, toleransi umat Islam dalam beragama ini cenderung digaungkan beberapa tahun terakhir ini. Jadi seolah-olah kita umat Islam ini diajari untuk bertoleransi. Sementara beberapa ada juga Ustaz yang sampaikan bahwa mengajari umat Islam bertoleransi sama saja mengajari ikan berenang, Ustaz. Jadi itu yang kemudian lagi di framing dan didukung oleh kekuatan tertentu, sehingga kita seolah-olah umat Islam ini tidak bertoleransi dalam beragama atau dalam berkehidupan berkenegaraan. Bagaimana menanggapi ini Ustaz? Bagaimana kemudian bisa kita mensosialisasikan bahwa memang umat Islam itu kalau toleransi tidak usah perlu diajari gitu Ustaz. Ini yang mungkin perlu nasihat dari Ustaz. Yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, saya sebagai orang tua dan mungkin kita semua sangat khawatir dengan perkembangan terutama anak-anak saya dalam hal toleransi, karena beberapa bulan terakhir, beberapa bulan yang lalu sempat juga viral bagaimana kemudian kita saksikan malah di media sosial atau kemudian malah di media yang lebih besar lagi kita saksikan beberapa anak muslim dengan identitas muslimnya mendatangi perayaan agama tertentu gitu di rumah ibadahnya, di rumah ibadah mereka yang agama lain tuh. Tentu ini menurut pemahaman kita seperti Ustaz sampaikan tadi, toleransi ini mungkin toleransi yang berlebihan, kebablasan gitu Ustaz. Dan ini anak-anak saya mempertanyakan itu bagaimana sebenarnya hal itu. Ini tentu mengkhawatirkan saya sebagai orang tua dalam hal bagaimana sebenarnya mengajarkan anak kita ini toleransi. Ustaz. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi itu atau menasihati anak kita untuk dalam hal toleransi terhadap contoh-contoh seperti itu. Kemudian sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, lembaga mana yang bertanggung jawab mendidik anak-anak kita dalam hal toleransi terhadap beragama ini, Ustaz. Terutama di lembaga-lembaga pendidikan formal ini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disampaikan langsung jawabannya. Baik. Juga dari ada Mamuju UH8 ini kurang lebih sama pertanyaannya tentang batasan-batasan toleransi dalam beragama. Silakan Ustaz. Ini sekaligus mewakili keresahan kita semua ya umat Islam. Jadi saya rangkum aja semua dari poin-poin yang Pak Eman tadi sampaikan, bahwa kondisi yang ada kok seakan-akan ini redefinisi toleransi sebagai pengaburan sekat-sekat agama, ya. Nah, inilah yang justru menjadi pesan bagi kita semua untuk semakin penting kita menjelaskan dan memaparkan definisi toleransi secara utuh, secara menyeluruh. Ya, ketika ada sebagian orang yang memainkan isu toleransi sebagai liberalisasi agama, maka umat Islam tidak boleh diam, harus untuk
menjalankan peran ya, sebagai bagian dari bangsa ini, bahwa liberalisasi agama dengan isu toleransi itu menjadi satu ancaman terhadap eksistensi umat beragama di negeri ini. Bagaimana caranya? Dengan cara kayak begini, salah satunya tablik akbar tentang apa sih itu wasatiyah Islam, ya, Islam yang sifat moderat Islam itu seperti apa? Seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan tablik akbar, dengan seminar, dengan dengan berbagai pertemuan-pertemuan ilmiah, ya. Nah, ini satu jalan itu. Di sisi lain, untuk mengcounter pemikiran yang memang di antara anak bangsa juga terjebak ke sana, yaitu pemikiran radikalisme. Pemikiran yang menganggap seakan-akan hidup dalam kondisi perang, gitu. Perang melawan saudaranya sendiri, gitu, anak bangsanya sendiri, maka kesana kemari untuk membuat kerusakan. Nah, itu juga menjadi satu ancaman. Jadi ini sama repotnya ini, liberalisasi agama dengan isu toleransi yang nanti akan menimbulkan reaksi. Atau kita tidak tahu yang mana yang reaksi, gitu ya, aksi dan reaksi yang mana yang tepat. Tapi di sisi lain ada sekelompok anak bangsa yang menganggap bahwa perbaikan bangsa dengan cara menghabiskan semuanya, gitu, dengan konsep radikalisme, ya. Ini dua problem yang sama. Nah, maka tugas kita sebagai umat Islam yang paham agama dengan baik berdiri di sini di tengah ini. Inilah wasat itu, ya. Mengajak kedua kubu yang ada. Caranya dengan apa tadi itu? Yang kedua adalah pendidikan. Betul. Pendidikan ini menjadi hal yang sangat prinsip, sangat utama. Nah, kalau tadi ditanya lembaga mana yang bertanggung jawab, ini teori utama, ya, ini prinsip utama kita. Semua yang berkaitan dengan pendidikan, penanggung jawab utama adalah orang tua di rumah. Sebelum kita mengamanahkan kepada pihak sekolah di luar rumah, lembaga apapun itu, maka yang bertanggung jawab penuh untuk pendidikan, pengajaran dan pendidikan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anak adalah orang tuanya. Rumah itu menjadi madrasah bagi anak-anak. Madrasah yang ada pengajaran di situ, ada pendidikan di situ. Bisa bedakan ya antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu dengan lisan. Pendidikan itu dengan perilaku, ya, dengan qudwah, dengan keteladanan. Ini yang bertanggung jawab. Rumah itu harus menjadi madrasah. Ya. Nah, kita di Wahdah Islamiyah mengembangkan rumah itu dalam konsep 3M, ya, ma'wa, madrasah, dan markaz. Rumah sebagai tempat tinggal, ya. Jadi istilahnya kita home, ya. Jadi ada suasana homey, suasana rumah tangga di situ. Ada kehangatan, ada perhatian, ada perlindungan, ada macam-macam nilai home itu di dalam. Itu kita sebut ma'wa, tempat tinggal. Rumah menjadi apa? Menjadi madrasah, tempat pengajaran, tempat pendidikan, nilai-nilai kebaikan. Tapi Pak Ustadz, saya tidak punya itu. Saya belum sampai ke tingkat saya juga bisa menjadi ustadz. Tidak diperlukan seorang ustadz untuk masuk ke rumah kita dalam mengajarkan kebaikan buat anak-anak kita. Kita yang paling tahu ini yang terbaik buat anak kita. Orang-orang dari luar rumah itu sifatnya adalah supporter, membantu dan menguatkan kita untuk nilai yang kita sudah lihat terbaik buat keluarga kita. Makanya tidak mudah berumah tangga itu, ya. Kadang-kadang kita dengarkan terus motivasi, ayo segera menikah. Betul, segera menikah iya, tetapi ingat, pasca nikah tanggung jawabnya tidak kalah besar itu. Kenapa? Karena rumah menjadi madrasah. Madrasah bagi semua orang yang tinggal di rumah itu. Yang ketiga, rumah menjadi apa? Menjadi markaz. Menjadi pusat kegiatan dakwah. Kalau dakwah itu sudah bisa keluar dari rumah, bukan lagi dari kantor-kantor organisasi dakwah, maka ini luar biasa. Nah, ini kita harapkan rumah kita semua nanti dengan sistem ketahanan masing-masing keluarga, itu bisa menjadikan rumah mereka seperti itu. Menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi semua, menjadi madrasah buat semua anggota keluarga,
dan menjadi pusat kegiatan dakwah, pusat kebaikan untuk disebarkan, untuk dipancarkan nanti kepada seluruh lapisan dan segmen yang ada di luar sana. Jadi penanggung jawabnya adalah orang tua di dalam rumah. Setelah itu barulah kita memilah gitu ya. Anak kita saya masukkan ke sekolah mana. Tentu saja tugas dan peran bahkan tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan yang baik, yang lurus itu tidak bisa kita abaikan. Kalau secara struktural justru negara lah yang punya atau pemerintah lah yang punya kewajiban untuk mengurus pendidikan kita supaya sampai kepada cita-cita pendidikan itu sendiri, yaitu menghasilkan orang Indonesia yang cerdas dan bertakwa. Itu kan tujuan dari pendidikan nasional itu, cerdas dan bertakwa. Nah, maka harus ada asimilasi antara pendidikan yang bersifat intelektualitas ya dan pendidikan yang bersifat spiritualitas. Nah, ini sebagai titipan ini kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Masih bersama-sama dengan kita kan ya, Pak Kasih bin Mas Islam. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama ini. Di Kota Mamuju secara khusus lah. Ayo perhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Jangan biarkan jalan sendiri, Pak. Sebagian pesantren, sebagian sekolah agama itu ini Pak, megap-megap. Istilahnya gitu ya. Kembang kempis. Untuk menghidupi pesantrennya saja itu harus berpikir 100 kali, bahkan 1000 kali. Nah, Kementerian Agama punya kewajiban untuk membina pesantren-pesantren itu. Anggarannya kan ada untuk itu. Ayo Pak, dibagikan kepada para pesantren-pesantren kita. Bagaimana kita bisa berharap alumni pesantren itu menjadi orang yang cerdas, agamanya bagus, sedangkan support untuk anggarannya saja tidak ada. Gimana caranya itu? Susah untuk kita bayangkan kan? Kan tidak mungkin kita selalu bilang kepada para kiai di pesantren, Pak Kiai, ikhlas sajalah membina pesantren. Istilah ikhlas ini kadang disalahgunakan. Seakan-akan ikhlas itu tidak menerima gaji. Kan bukan itu. Saya sering sampaikan ketika ditanya, gimana sih Pak Ustadz cara ikhlas itu? Saya bilang sebagaimana seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai dituntut untuk ikhlas dalam mengajarkan agama kepada orang, maka umat juga dituntut untuk ikhlas memperhatikan guru-guru dan tokoh-tokoh agamanya. Kan harus seimbang. Ya kan? Pak Ustadz, silakan undang ke tempat kita gitu kan, datang silakan memberikan tausiah, memberikan habis itu terima kasih Pak Ustadz ya, syukron, terima kasih. Ustadznya sudah ikhlas, tapi umatnya tidak ikhlas. Umatnya tidak ikhlas dalam memperhatikan ustadznya. Ya, maka ayo saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah itu bertanggung jawab untuk pendidikan kita secara formal. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama kita semua. Jangan sampai dua kubu tadi ini yang saya katakan ini liberal dan dan radikal ini bisa menggencet kita terus ini. Ini berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena ini punya supporter kuat ini. Liberal itu punya supporter yang sangat kuat untuk persoalan anggarannya. Sedangkan ini juga demikian, radikal juga demikian. Maka ya, ayo yang moderat, mari kita sama-sama. Nah, kita berterima kasih karena saya dapat informasi dari kawan-kawan di DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Mamuju dan DPW Sulbar bahwa kegiatan hari ini itu mendapatkan support dari Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah, ini satu hal yang baik. Tapi kita kan tidak merasa cukup dengan ini. Masih banyak pesantren dan sekolah-sekolah agama yang wajib untuk kita semua beri perhatian. Nah, kita harus mengubah mainstream ya pemikiran masyarakat kita bahwa sekolah agama dan pesantren menjadi tempat pembuangan tanda petik. Anak-anak pintar jangan masukkan pesantren, masukkan ke sekolah umum, masukkan ke universitas terkemuka, masukkan fakultas-fakultas yang tinggi, kedokteran, teknik dan sebagainya. Pendidikan agama jadi nomor 2. Ini pemikiran yang salah. Kalau orang-orang cerdas, anak-anak kita yang cerdas masuk ke sekolah-sekolah yang hanya berfungsi untuk mengaktifkan intelektual mereka tanpa spiritual mereka, nanti yang menjadi tokoh agama siapa? Yang nanti kita harapkan untuk
menjaga kebersamaan kita itu siapa? Ya, maka ayo, ini tanggung jawab kita bersama ini. Nah, itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan ya bagi penanya tadi, Pak Eman. Kolom chat lagi, Pak. Iya, silahkan. Ini berikutnya, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Ustaz di ruang chat. Silakan. Iya, jadi yang pertama. Ini kita sampai asar kan? Enggak, Ustaz. Insya Allah Oke. sebelum zuhur ya, paling lama. Ya. Yang pertama tidak menyebut namanya, Ustaz. Galaxy J4 bekerja sama dengan non-muslim. Bagaimana batasan-batasannya, Ustaz? Iya, Ustaz, itu mungkin. Nabi bekerja sama dengan non-muslim. Batasannya dalam perkara yang tidak berkaitan dengan loncat pagar tadi itu yang saya maksud. Ya. Jadi untuk kegiatan sosial kita bersama-sama. Tadi saya sudah berikan kata kunci sebenarnya. Untuk kemajuan dan pengembangan kebaikan di negeri kita ini kita wajib untuk bekerja sama. Persis seperti yang Nabi ambil perjanjian dari bangsa Yahudi ketika di kota Madinah, gitu kan, menjaga pertahanan dan keamanan kota Madinah. Ini tugas bersama ini. Karena kita hidup di sini bersama-sama. Gitu. Tapi jangan sampai loncat pagar. Islam tidak boleh mencampuri urusan agama lain juga tidak boleh mencampuri agama Islam, supaya masing-masing ada batasnya. Itu aja, wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Berikutnya Ustaz, ada dua pertanyaan yang kelihatannya sejalan tapi keluar dari pembahasan kita. Silakan. Ini tidak apa-apa, Ustaz ya. Ini yang pertama, saya bekerja dan kadang meninggalkan pekerjaan saya untuk kepentingan keluarga, suami dan anak-anak. Bagaimana kafarah untuk gaji yang saya terima dalam persoalan itu, Ustaz? Jadi sejalan dengan yang lain dari Rini Saputri, bagaimana hukumnya bekerja namun kita jarang masuk kerja dan tetap menerima gaji? Ini, Ustaz. Ini bukan sejalan ini. Yang pertama dulu untuk dalam rumah tangga, yang paling penting itu komunikasi. Jadi ibu yang bertanya tadi karena merasa saya tinggalkan suami saya, anak saya gini, nanti gimana kafarnya? Dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi dengan suami, ajak anak-anak dalam musyawarah, ngobrol bersama. Ini saya banyak anak-anak, ini saya banyak di luar rumah karena ini pekerjaan, gitu kan. Terus gimana nanti ada waktu-waktu yang khusus untuk anak-anak, ada waktu khusus untuk suami, ada waktu khusus untuk diri sendiri. Jadi komunikasi, dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai komunikasi itu mentok gitu loh. Ya, tertahan. Jangan. Ayo, anak-anak ingin ngomong, biarkan mereka ngomong. Ini perhatian bagi kita semua ya orang tua ini. Anak-anak ingin ngomong dalam rumah, biarkan mereka ngomong. Kenapa? Karena kalau tidak kita biarkan mereka ngomong di dalam rumah, mereka ngomong di luar rumah. Kalau mereka ngomong di luar rumah, siapa yang mendengarkan? Kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, kita juga tidak tahu. Kawan-kawan dan sahabat-sahabat anak kita itu arahnya kemana, gitu kan? Bisa-bisa anak kita diajak ke hal yang tidak baik. Apalagi dengan kita berikan gadget kepada mereka. Maka ketika mereka mau ngomong, biarkan mereka ngomong. Apapun yang mereka ingin omongkan dalam rumah. Dari situ kita bisa melihat, oh ini saya ada kurang di sini ini. Nah itu satu, jadi komunikasi. Ya, anak-anak ingin komplain, kenapa sih ibu sering keluar, kenapa ibu? Dengarkan. Ibunya jangan merasa diserang. Ya kan? Kan anak kita untuk ngomong, untuk bicara. Biarkan mereka, berikan mereka kebebasan untuk ngomong. Mau untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan gitu. Kenapa? Sebab kapan ini tidak diberi ruang, Bapak Ibu sekalian, ini akan dibawa keluar. Nah, persoalan besar kita ketika persoalan dalam rumah dibawa keluar, kan gitu. Anak-anak kita kalau tidak mendapatkan ruang dalam rumah, pasti mereka bawa keluar. Tapi posot anak saya nggak pernah keluar rumah. Iya, yang kita maksud keluar itu bukannya di luar rumah, Bapak Ibu, tapi di media sosialnya dia. Itu kan di luar rumah juga itu. Betul, anak kita nggak pernah keluar rumah, tapi pergaulan mereka di luar rumah gitu. Dengan media sosial itu. Dengan Facebook-nya, dengan Instagram-nya, dengan Twitter-nya, dengan WhatsApp-nya, dengan TikTok-nya, dengan berbagai platform media sosial. Maka dia bersosialisasi dengan kawan-kawannya dengan media-media itu. Nah kan jadi susah untuk kita batasi. Maka komunikasi. Yang kedua adalah berikan waktu untuk anak-anak kita dan berikan waktu untuk diri sendiri ya. Kita katakan istilah me time gitu. Itu hanya manajemen waktu, pengaturan waktu.
Itu yang pertama. Jadi untuk masalah kafarat dibicarakan aja dalam rumah. Silakan dibicarakan dalam rumah apa kafaratnya. Kafarannya. Siapa tahu mau ditraktir keluarga setiap pekan untuk makan di luar kan bisa saja begitu anak-anak pengen. Barangkali gitu. Itu satu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah tidak masuk kerja tapi terima gaji. Wah, itu bahaya itu. Itu satu bagian dari korupsi itu. Hati-hati saja ya. Hati-hati. Kenapa? Karena amanah dan tanggung jawab itu ada nilainya di sisi Allah. Ada nilainya. Dalam hadis Nabi bilang, "Addil amanata ila man i'tamanaka." Tunaikan amanah kepada yang memberikanmu dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu dipercaya untuk menjabat suatu posisi, untuk bekerja di instansi tertentu. Ada akad kita dengan instansi tersebut, penuhi akad itu. Kan kita disuruh oleh Allah kayak gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad perjanjian kalian wahai orang-orang beriman. Nah, ada nilainya ya. Tapi dalam perjalanan itu ada saja hal-hal yang bisa untuk ditolerir. Itu kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada habit, kepada lingkungan ya. Komunitas yang ada di situ bersama-sama. Yang penting jangan bersepakat untuk hal yang tidak baik. Itu wallahu a'lam. Masih ada? Masih ada Ustaz dari ruang chat ini kalau masih Silakan, berkenan ini. silakan. Iya. Silakan. Ini Ustaz yang berikutnya dari Ismi Anissa Ustaz. Di daerah atau di kampung biasanya ada organisasi-organisasi remaja masjid dan sebagainya. Tapi kegiatannya banyak yang tidak seperti dicontohkan Nabi. Melakukan perayaan-perayaan yang di dalamnya ada ikhtilat, bercampur baur, dan semacamnya. Dan bagaimana menyambung Ustaz, sikap dengan orang-orang yang demikian atau dengan komunitas yang demikian. Jazakumullah khairan. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa toleransi itu bukan berarti kita tidak memilih untuk diri kita yang terbaik. Bukan kan? Jadi pilihlah untuk diri kita yang terbaik. Ini yang terbaik sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Itu yang kita lewati, itu yang kita jalani. Tapi bersama dengan itu kita membuka diri bersama dengan orang lain. Oh, ada orang yang berbeda pemahaman dengan kita, ada orang yang melakukan praktik keagamaan yang berbeda dengan kita. Jangan diganggu, kita hidup bersama-sama dan kita saling memahami. Meskipun kita tidak memilih pandangan keagamaan seperti itu. Terus bagaimana caranya berinteraksi? Berinteraksi dengan biasa, secara baik. Salam dijawab, duduk bersama-sama. Ya. Tapi kita punya jalan yang ya bagi itu yang terbaik bagi kita. Jadi pilihlah jalan terbaik untuk diri sendiri. Setelah itu buka diri bersama-sama saling memahami dengan orang lain. Wallahu a'lam. Iya. Syukran Ustaz. Kemudian yang berikutnya dari Vera Ustaz. Silakan. Minta saran gimana beradab dengan teman yang baik dan kalau ada yang kurang baik misalnya tapi dia punya potensi untuk berubah. Bagaimana itu Ustaz? Setiap muslim itu kan dai gitu kan. Ajaklah orang untuk berubah, ajaklah orang untuk hijrah, ajaklah orang untuk kebaikan. Dan Allah sudah berjanji kok dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kebaikan dan mengajak orang untuk ikut dalam kebaikan, Allah pasti akan berikan kemudahan. Lanahdiyannahum. Nah, itu janji Allah itu, kami pasti akan mudahkan ia melewati jalan kebaikan itu. Jadi kesungguhan saja, niat yang baik, ada azam ya, ada azam yang kuat, kemudian ada upaya yang kuat, insya Allah akan ada kebaikan yang disiapkan oleh Allah itu. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Mudah-mudahan memenuhi ya bagi yang bertanya tadi. Kemudian ada pertanyaan Ustaz, teknis sekali dari Sri Agriani. Beliau mengatakan keluarga saya sering diberikan kue lebaran oleh teman. Kebetulan dia beragama Nasrani dan takut kalau berhutang budi maka saya membalasnya dengan memberikan kue juga kepada orang tersebut pada setiap Natal. Nah, pertanyaan saya bagaimana sikap kita dalam masalah ini Ustaz? Yang benar. Baik. Berbagi hadiah tidak ada larangan. Tidak larangan. Jadi terima hadiah dari orang non muslim,
pada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu diberikan hadiah, ya. Tidak harus menunggu hari-hari keagamaan kan untuk memberikan hadiah, apalagi bertetangga gitu kan. Hak tetangga lebih besar. Maka tidak larangan untuk itu. Wallahu a'lam. Iya. Yang dilarang itu kan ikut merayakan. Ya kan? Kita tidak mau orang lain ikut merayakan kegiatan keagamaan kita dengan dalih toleransi, sebagaimana kita juga tidak mengikuti perayaan kegiatan keagamaan mereka dengan dalih toleransi itu yang kita katakan ini toleransi 14 ini. Tapi untuk urusan dunia, bahwa saya bertetangga, saya berikan kepada tetangga saya apa yang saya makan, ya, apa yang saya sukai, itu bagus. Begitu juga dengan tetangga saya yang berikan kepada saya, selama itu halal dan memang bisa dijaga. Saya yakin orang-orang non-muslim juga paham apa yang hal untuk bisa kita konsumsi, apa yang tidak. Kan? Jadi wallahu a'lam, boleh saja. Iya, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Masih adakah yang mau bertanya? Nggak usah dipaksa orang bertanya. Siapa tahu masih ada Ustaz. Beragama saja nggak boleh dipaksa, apalagi bertanya. Ya, ada nih yang question Ustaz. Oke. Ya, dipersilakan Ustaz ya. Ada dari Abu Umar ini. Silakan. Silakan. Terakhir ya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Ada satu yang mengganjal di hati saya Ustaz. Silakan. Akhir-akhir ini penggunaan istilah kata radikal. Jadi kan seperti yang Ustaz sebutkan tadi, kita sekarang itu harus berada di tengah-tengah antara radikalisme dan liberalisme. Masalahnya sekarang Ustaz, tafsir radikal, kata radikal itu lebih sering dialamatkan kepada orang Islam yang penampilannya ya mungkin berpenampilan sunnah. Sampai-sampai saya pernah menghadiri suatu seminar di universitas yang ada di Mamuju. Itu pematerinya mengatakan bahwa ciri-ciri orang radikal ini pakaiannya itu selalu tergantung. Bahkan ya celananya maksud saya. Kemudian ada juga pernah kami baca di media online bahwa ada salah seorang prof di negara kita ini mengatakan bahwa LDK di kampus dan rohis di sekolah-sekolah itu sekarang menjadi tempat bibit suburnya kegiatan radikal. Ya, ditambah lagi isu-isu kata-kata Wahabi ini, Ustaz, yang sementara ini mungkin efek dari saya tidak tahu pemilihan presiden atau apa, istilah-istilah kayak kadrun apa itu. Ya, pertanyaannya bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Baik. Pertama, kita ingin pertegas bahwa liberalisme dan radikalisme itu kadang-kadang tidak identik dengan penampilan lahiriah. Ada orang yang cingkrang, janggutan, kemudian jilbab, tapi liberal. Percaya nggak? Ada yang kayak begitu. Jadi, kemudian sebaliknya ada yang radikal, tetapi penampilannya pakai celana mohon maaf kalau menyebut jenis ya, bahan jeans, kemudian pakaian biasa, kemudian rambut aut-autan gitu kan, kemudian berbagai macam. Jadi liberalisme dan radikalisme itu kadang-kadang tidak identik dengan penampilan, dengan jenis pakaian tertentu, model pakaian tertentu, bentuk pakaian tidak identik dengan itu. Kenapa? Karena itu kan semua bagian dari budaya. Pakaian itu kan bagian dari budaya. Liberalisme di negara-negara lain tidak sama dengan pakaiannya, tidak sama dengan liberalisme negara kita. Kaum radikal di negara lain tidak sama pakaian dengan radikal di negara kita. Dan radikalisme dan liberalisme itu tidak hanya dalam Islam. Jadi tidak identik dengan
kadang-kadang sekat-sekat yang kita bikin itu atau apa ya, ciri-ciri yang kita buat itu tidak pas, tidak pas. Maka menyematkan satu alur pemikiran kepada ciri-ciri fisik itu pasti keliru. Pasti keliru itu. Kenapa? Karena tidak identik. Kadang-kadang tidak identik. Ya, nah, itu satu. Maka radikalisme dan liberalisme berkaitan apa? Dengan ini, pola pikir. Pola pikir. Ya, pola pikir itu sebabnya banyak. Teman bergaulnya siapa? Termasuk juga adalah pemberi dananya siapa gitu. Orang bisa menjadi liberal dan radikal itu karena pendapatan, karena penghasilan. Jadi radikalisme dan liberalisme itu pola pikir itu lebih banyak ke sana, gitu ya. Iya. Nah, dari mana bisa kita ketahui? Dari lontaran-lontarannya, dari statement-statement yang keluar. Nah, liberalisme apa? Menyamaratakan, pokoknya semua agama sama. Hari Jumat ke masjid, hari Sabtu ke sinagog, hari Ahad ke gereja, itu liberalisme agama. Kemudian radikalisme apa? Lontaran pemikirannya, semua selain kelompok saya salah. Siapa yang tidak ikut dengan kelompok ini maka itu sesat. Ini adalah kalau bukan dari saya maka bid'ah. Ini kemudian sampai lagi ke tingkat yang lebih parah. Siapapun yang menjalankan praktik-praktik kayak gini yang tidak sesuai dengan yang saya pahami atau kelompok kami atau yang kita sebut bid'ah itu maka darahnya halal. Ini radikal. Ini pemikiran, pola pikir kayak begitu itu. Tapi apakah yang berpemikiran kayak begitu itu menampilkan ciri khusus tertentu? Kadang-kadang iya dan lebih sering tidak. Anda perhatikan orang-orang yang dituduh radikal sebagai para pengebom itu ya, yang setiap ada pengeboman kan diekspos itu orangnya ini. Mana ada tanda-tanda yang disebutkan itu? Tidak pakai janggut, dicukur habis, kemudian pakaiannya ya kalau masalah celana panjangnya, celana panjangnya isbal. Kemudian coba pernah itu kan ada yang video dirinya sebelum melakukan pengeboman. Kayak tidak kayak bukan seperti orang beragama. Jadi bagi saya, wallahu alam, radikalisme itu adalah pola pikir, bukan pola pakaian, pola apalagi itu macam-macam, gitu kan? Bukan, tapi ini lebih banyak ke sini. Makanya ketika menghadapi orang-orang kayak begini, ya harus adu di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kedua kubu ini faktualnya ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Ada. Kita tidak bisa tolak itu, tidak bisa kita nafikan. Memang penyataannya ada kok. Ada yang seperti itu kan, kita dapati di tengah masyarakat kita. Urusan banyak atau sedikit itu kan sangat relatif. Oh ini kan kelompok minoritas, kenapa sih harus potensi semua diarahkan ke sana? Iya, tapi bisa jadi tingkat bahayanya lebih besar. Jadi sangat relatif. Tapi bahwa pola pikir seperti ini itu ada, kita tidak bisa tolak itu. Justru karena ada itulah, maka kita harus komitmen terhadap ajaran hadis Nabi SAW, ajaran Al-Quran. Nah, maka kita tegaskan bahwa karena ini berkaitan dengan pola pikir dan ada di tengah masyarakat kita, harus diimbangi dengan apa? Dengan pola pikir yang benar menurut Islam, menurut Al-Quran dan hadis, cara beragama yang bagus, konsisten dalam menjalankan agama dengan penuh komitmen yang tinggi. Itu ya. Dan kita kan yakin kebenaran itu punya power, punya kekuatan, punya cahaya. Semakin banyak orang yang menjalankan ajaran Islam secara sempurna, maka cahayanya semakin luas, semakin melebar. Kalau cahaya ini meluas, maka itu pasti akan redup. Sangat redup. Gitu ya. Allahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Sudah pukul 11 ini, iya. Ya. Sedikit berkaitan dengan yang tadi kan ada feedback tadi Ustaz, yang masalah meninggalkan pekerjaan karena mengurus urusan suami dan keluarga. Apakah perlu memberikan kafarah atas perbuatan itu Ustaz?
Secara hukum tidak. Secara hukum tidak ada yang seperti itu, bahwa ini adalah dosa. Kan bukan dosa. Bukan dosa dalam arti bahwa apa ya, ada pelanggaran agama yang dia lakukan. Apalagi ketika itu dilakukan karena ada kesepakatan sebelumnya bahwa tetap bekerja di luar rumah dan untuk pokoknya hal-hal yang sifatnya pertimbangan maslahat keluarga. Ya Bu, silakan Bu. Ingin langsung diskusi, silakan Bu. Ada yang jadi saya lanjutkan, untuk urusan agama tidak ada kafarat, tapi bahwa ada hal yang harus dijaga bersama keluarga, tadi sudah sampaikan, komunikasikan dengan baik dan atur waktu dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan ini Ustaz, yang kafarahnya itu berkaitan dengan waktu yang ditinggalkan di tempat kerjanya. Misalnya dia seorang pegawai negeri, maka dia perlu mengeluarkan kafarah berkaitan dengan waktu-waktu yang dia tinggalkan dari pekerjaannya Ustaz. Kita tidak bisa mengukur bahwa kafarah itu nanti dalam bentuk apa, tidak juga. Jadi sekarang ini yang paling basal banyak istighfar, banyak taubat, dan tinggalkan itu ya, melalaikan amanah. Yang kedua adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah, insya Allah akan tertutupi. Tapi kalau untuk dikatakan harus bayar kafarah, hitung begitu, oh hadirnya cuma sekian, selebihnya maka harus dibayar dan diganti, diberikan kepada, tidak juga harus saklek seperti itu. Tapi kesadaran yang sudah mulai tumbuh ini yang harus dijaga. Jangan lagi lalaikan amanah. Yang kedua istighfar, taubat, dan banyak bersedekah. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan memenuhi kita semua berkaitan dengan hal yang mungkin masih perlu untuk kita tanyakan. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Saya sebagai penutup ingin ingatkan ya, sekaligus ajakan kepada semua peserta Blackbar hari ini, ayo bersama-sama ikut dalam, saya mengajak kepada semua untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan grand opening, pembukaan Muktamar Wahda Islamiyah yang keempat, tanggal 19 Desember, pekan depan, insya Allah, hari Ahad pekan depan, ikut bersama-sama dan kita ramaikan. Sampai tadi pagi saya dapat laporan bahwa jumlah pendaftar itu sudah angka 71.000 link akun ya. Nah, kita ingin mengejar sampai di angka 100.000 atau 120.000 akun pendaftar supaya nanti bisa terpenuhi sampai 100.000 itu, sebab insya Allah kita bisa sampaikan bahwa kegiatannya akan memberi motivasi kepada kita. Ada wisuda hafidhah pada acara grand opening, pembukaan nanti itu. Ini menjadi capaian ya dari program yang kita luncurkan tahun 2010 yang lalu, yaitu satu rumah satu penghafal Al-Quran, satu rumah satu hafid. Nah, ini sudah dua kali muktamar, 2016 dan 2021. Tahun ini kita akan melakukan wisuda. Tahun ini istimewanya adalah hanya 200 orang yang akan diwisuda, semuanya hafid 30 juz dengan penguasaan hafalan yang lebih kuat ya, karena sudah melewati proses untuk sampai ke wisuda ini, itu melewati proses. Selain itu akan ada ceramah-ceramah dan sambutan dari tokoh-tokoh nasional, dari Menteri Koordinator Polhukam, Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, kemudian ada dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, yang lebih concern nanti kepada masalah ekonomi kreatif, ya, karena kita akan sangkutkan dan kaitkan dengan program nasional akan kita luncurkan kembali, insya Allah dari Wahda Islamiyah, yaitu satu rumah satu pengusaha. Kalau istilah Pak Sandi pada waktu ketemu itu, beliau bilang gini, buat jadikan aja ini singkatan bahasa Inggris, one house, one entrepreneur, OHOE, nah gitu. Nah, tapi kita akan rumuskan lagi di dalam musyawarah Dewan Pimpinan Pusat, apa kita pakai istilah yang mana ya untuk program itu. Kemudian nanti insya Allah akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan selalu menjaga beliau untuk memimpin negeri ini, dan mudah-mudahan kita menjadi saksi nanti untuk kebersamaan 100.000 partisipan. Ini hal yang sangat baik dan mudah-mudahan tercapai dengan partisipasi kita semua. Itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan hadir dalam acara Blackbar hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kebersamaan kita dengan Ustadz kita dalam materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC pemandu acara untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat dipahami dan tentunya dapat diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka dengan berakhirnya materi tadi, maka kita memasuki di acara terakhir yaitu penutupan. Sebelum kami menutup kegiatan ini, kami dari panitia dan mewakili DPD Wahda Islamiyah Mamuju menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua peserta dan terkhusus kepada Bapak Haji Usman SAG MA yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kami di pagi hari ini. Dan juga tentunya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA atas edukasi dan pencerahannya pada pagi hari ini. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di lain waktu dalam waktu yang diridhoi dan berjumpa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kasih.